Saat ini saya berada di PKBM Negeri 28 Kebonpala, Jakarta Timur. Mari kita melakukan wawancara dengan tutor yang ada di sini untuk mengetahui proses pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di PKBM Negeri 28 Kebonpala, Jakarta Timur. Kita akan menggali informasi dari salah seorang tutor di PKBM Negeri 28 ini bagaimana untuk melaksanakan metode pembelajaran selama COVID-19. Mari kita mulai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Maaf mengganggu waktunya Pak ya. Ini sepi ya Pak ya, karena Betul Pak. Karena memang lagi pandemi, pembelajaran pun memang kita alihkan kepada moda daring Pak ya. ini sebelumnya mau nanya dulu Pak, namanya siapa Pak? Perkenalkan dulu, sebelumnya nama saya Pak Maman. Saya kebetulan di sini ditugaskan oleh kepala sekolah sebagai kesiswaan dan saya mengajar kebetulan sebagai tutor PKBM Negeri 28 mengajar materi mata pelajaran matematika khususnya paket C. Oke, sudah berapa lama Pak jadi tutor di sini? Kurang lebih saya sudah 5 tahun. Sudah cukup lama Pak ya? Cukup lama. Kalau sudah cukup lama itu biasanya bisa membandingkan ini Pak ya. Ini sekarang ini kan pandemi. Betul. Sebelum pandemi dengan pandemi saat ini, itu yang Bapak rasakan bagaimana ini Pak? Ya, untuk pembelajaran sebelum pandemi sebenarnya ini lebih gampang kita kontrol ya Pak ya, khususnya peserta didik. Karena apa? Ketidakhadiran itu menjadi poin penting di dalam pembelajaran. Namun saat ini kita beralih di pembelajaran pada saat COVID, yaitu menggunakan moda daring, namun kesulitan memang ada di dalam setiap peserta didik. Khususnya pembelajaran yang menggunakan media-media online seperti Zoom, dan saat ini kita menggunakan setara daring. Masih dalam proses penggunaan setara daring pada tahun ini dengan uji coba di tahun ini, tapi kendala-kendala itu memang muncul ya, karena kesulitan untuk akses peserta didik dalam melaksanakan setara daring ini. Seperti itu Pak. Ya, namanya PKBM ini kan non formal ya Pak ya. Pasti beda dengan sekolah formal. Ya, kalau sekolah formal itu dengan metode seperti apapun siswa pasti cepat nangkep lah gitu. betul. Nah, seperti PKBM saat ini kan di sini pasti peserta didiknya pasti usianya ada yang senior lah gitu. Iya, betul. Itu mereka bisa nggak mengikuti metode yang diterapkan itu? Ya, alhamdulillah peserta didik kita memang seperempat dari jumlah peserta didik itu adalah usia di atas 18 tahun ataupun usia-usia yang memang bukan usia pelajar. Ya. Dan bagaimana proses belajar mereka ketika menggunakan moda daring ini? Dan memang dari jumlah seperempat itu memang ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik, khusus untuk yang usia-usia di atas 40 tahun ya. Nah, dengan cara apa kita solusinya? Yang pertama, kita bisa diskusikan, kita panggil ke sini Pak orangnya, jika memang kesulitan kita bantu di sini gitu ya. Kalau saya perhatikan memang yang kesulitan itu hanya segelintir orang gitu Pak. Jadi kita bisa panggil ke sini satu-satu seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini memang peserta didik kami yang usia 40 tahun itu sudah bisa dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dengan moda daring. Sudah bisa mengikuti gitu Pak ya? Sudah bisa. Ini di PKBM 28 ini ada keterampilan apa saja itu Pak? Ya, kalau dulu sebelum masa pandemi Pak ya, dulu kita ada buat kue tata boga Pak. Tata boga, Tata boga seperti itu Pak. Itu adalah khusus buat di PKBM Negeri 28. Itu sudah terkenal Pak di Jakarta Timur. Tata boga kita, pembuatan roti itu sudah terkenal. Tapi saat ini memang kita off dulu. Karena pandemi ya. Betul. Kan tidak mungkin pembelajaran bikin kue lewat online. Agak susah Pak. Ya, susah ya. Oke, ini terima kasih banyak nih Pak Ya, sudah mengganggu waktu ini saya ini. Sama-sama Pak. Saya hanya ingin melihat apakah selama pandemi ini proses belajar mengajar di PKBM ini masih tetap bisa eksis Ya. gitu Pak. Alhamdulillah masih tetap bisa eksis Pak, walaupun memang kendala-kendala itu terjadi dan kita atasi dan memberikan solusi kepada masyarakat seperti itu Pak. Baik, saya kira cukup sekian ya Pak. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya.
Demikian tadi wawancara kita dengan salah satu tutor yang ada di PKBM Negeri 28. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di PKBM Negeri 22 Kampung Makassar, Jakarta Timur. Sebagai lembaga pendidikan non formal, PKBM pasti menghadapi kendala-kendala dalam menjalankan pembelajaran secara daring atau secara online. Mari kita tanyakan bagaimana solusi dari PKBM Negeri 22 ini untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Mari kita mulai. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ini maaf mengganggu waktunya ya. Ini di sela-sela waktu ibu-ibu sibuk nih di lembaga pendidikan ini saya gangguin ini istilahnya Iya, ya. nggak apa-apa Pak. Ini Dengan senang hati. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya Bu. Saya ini dari mahasiswa IKIP Siliwangi Bandung dari program studi pendidikan masyarakat. Itu kalau yang dulu itu biasa disebut PLS ya, pendidikan luar sekolah. Makanya saya ingin melihat lembaga pendidikan yang linear dengan jurusan saya ini kan di PKBM ini. Nah, jadi saya ingin bertanya-tanya lah sedikit tentang PKBM ini. Kira-kira sudah berdiri sejak kapan ya? Udah lama ya Bu ya? Sudah lama Pak. Udah lama ya. Kalau Ibu Kalau di saya tutor di sini sejak kapan? Saya mengajar di sini dari tahun 2020 saya baru Pak. Tadinya saya mutasi dari PKBM Negeri lain. Oh iya. Tapi kalau negeri itu bisa ya Iya. biasa mutasi ya? Iya. Ibu juga begitu ya Bu ya? Saya juga sama baru 1 tahun. Jadi mutasi-mutasi gitu ya? Iya. Ini Rolling. Ini kalau di masa pandemi ya seperti saat ini, semua lembaga pendidikan baik formal maupun non formal itu pasti menggunakan sistem online ya, Iya, daring betul, lah seperti itu. betul sekali Pak. Jadi Ah. memang kan sekarang kan lagi pandemi ya, keadaannya lagi seperti ini. Jadi mau nggak mau kita nggak ada pertemuan untuk tatap muka gitu. Ya. Jadi mau nggak mau kita belajar secara online. Gitu. Kira-kira kendalanya apa? Ini kan seperti kita tahu kan namanya non formal itu kan Iya. peserta didik itu kan pasti umurnya sudah di Iya, atas lah ya. betul. Ya, kalau bersaing dengan yang formal tuh mesti beda. Kalau formal itu dikasih metode seperti apa bisa Pasti berjalan. berjalan. Iya, Nah, iya. kalau non formal ini bagaimana ini? Iya, jadi kita kan punya 2 kelas ya Pak ya, kelas Iya. karyawan sama kelas reguler. Iya. Kalau kelas karyawan ya diperuntukkan untuk yang usianya memang sudah usia bekerja gitu. Iya. Itu sih banyak di paket C sih ya Pak ya. Oh, pakai C. Yang lebih banyak usia karyawan ya, maksudnya kelas karyawannya gitu. Kalau untuk di paket A dan paket B sih kita memang masih usia sekolah yang rata-rata ya hanya lebih umur setahun 2 tahun lah dari usia mereka sekolah gitu kan ya. Cuma mereka biasanya itu kelas reguler gitu. Jadi ada kelas karyawan dan ada kelas reguler. Itu yang karyawan itu kelas karyawan bisa nggak ngikuti metode pendidikan online dari PKBM ini? Bisa Pak. Bisa ya? Karena kelas karyawan itu kan mengumpulkan tugasnya itu dia seminggu sekali. Oh gitu. Nah, jadi dikumpulkan dulu dari hari Senin sampai Jumat, dikerjakan di rumah, lalu seminggu kemudian ke sini memberikan kepada wali kelas. Oh, datang ke sini. Nah, datang ke sini boleh atau via email juga boleh ya Bu ya. Iya, nanti tidak berkerumun gitu ya. Hanya Nah. gantian 2 orang untuk Karena mengumpulkan dari tugas. Dinas Pendidikan DKI juga masih dilarang untuk tatap muka. Dilarang, iya, Hmm. tatap muka. Jadi kita ya harus mengikuti aturan seperti Iya, itu ya. Iya, betul. Nah, ini ya kalau untuk PKBM 22 Makassar ini ya, Iya. itu selain pembelajaran, keterampilannya itu apa itu yang diajarkan di sini? Nah, di sini ada namanya mata pelajaran pemberdayaan. Jadi mata pelajaran pemberdayaan itu khusus untuk keterampilan anak-anak Pak. Jadi bisa dari fotografi, kalau memang
mereka punya bakat fotografi. Terus kita juga ada yang namanya tata boga ya, Bikin kue gitu ya? bikin kue. Jadi masa Masak-masak, sebelum ya. pandemi ya memang kita keterampilan yang diunggulkan ya tata boga itu, Oh. gitu kan, masak-masak, bikin kue, bikin roti dan sebagainya gitu. Cuma karena lagi pandemi seperti ini ya mereka kita arahkan untuk seperti bikin kue di rumah masing-masing tapi divideokan gitu loh Pak. Oh, Jadi iya. tugasnya dalam bentuk video, nanti dikirimkan ke guru yang bersangkutan gitu. Jadi tetap Di laksanakan rumah. kegiatan ya, tapi di rumah. Prakteknya tetap Praktek di rumah. Kalau kemarin di sekolah sebelum pandemi, sekarang di rumah. Jadi intinya walaupun Ah. pandemi tetap eksis lah ya, pembelajaran Iya, tetap berjalan. iya, tetap berjalan. Yang Praktek-praktek dilakukan ya tetap. Mata pelajaran seni budaya juga ada. Ada juga. Banyak ya Pak. Kayak seperti melukis gitu, lukisan-lukisan yang ada di situ. Iya, yang kita sini ya. Iya, yang Bagus-bagus nih. Karya anak-anak ya. Iya. Bagus, kreatif. Kreatif, cukup kreatif. Anaknya cukup Saya lihat kreatif, bagus-bagus ya, alhamdulillah. lukisannya cukup bagus. Lukisan, terus ada apa namanya anyaman Iya. ya. Ini kalau pembelajaran kan online itu butuh kuota ya Bu ya. Iya. Nah, ini dari pihak PKBM ini menyediakan nggak untuk peserta didiknya? Kalau untuk PKBM tidak menyediakan ya Pak, tapi dari dinas waktu itu pernah dapat. Oh gitu. Pernah Jadi dapat semua kuota peserta didiknya untuk dapat anak, ya. Iya, untuk peserta Jadi didik. sama seperti yang sekolah formal Iya, ya. sama. Sama. Bagus lah. Karena memang kendala kuota ya Pak, kalau kendala Iya, PJJ ini biasanya. kan kuota. Kuotanya nyedot ya, apalagi Iya. Zoom gitu ya. Ada yang dari kalangan mampu dan tidak mampu. Jadi Iya. mungkin yang mampu bisa pakai wifi kan ya. Iya, betul. Yang tidak mampu ya paling ya itu dapat kuota dari pemerintah itu lah Pak. Iya. Terbantu gitu. Nah, di sini juga kalau misalnya memang nggak ada kuota gitu Pak di rumah, bisa datang ke sekolah, konfirmasi sama wali kelas ya Bu Ya, ya. tapi cuma Untuk beberapa dulu, tapi untuk beberapa anak aja, nggak banyak. yang memang dari dasarnya tidak punya kuota atau handphonenya tidak memadai. Jadi boleh dianjurkan untuk datang ke sekolah dengan Fasilitasi prokes ya. ya. Difasilitasi Dengan datang ke prokes, sekolah. Difasilitasi ya dia tetap menaati prokes gitu. Ini harapan-harapan Ibu ya sebagai tenaga pendidik ini dengan situasi seperti ini apa ini Bu? Kira-kira Bu? Harapannya saya dulu. Ah, Kalau saya lebih ke permasalahan kuota ya Pak. Jadi semoga pemerintah gitu bisa memberikan fasilitas kuota lagi untuk peserta didik. secara kontinu gitu Iya, ya. karena ini kan masih PJJ dan kita nggak tahu sampai kapan PJJ-nya, karena yang dibutuhkan benar-benar kuota kan ya Pak. Jadi kalau bisa semoga gitu harapannya ada bantuan kuota lagi untuk para peserta didik. Dan gurunya tentunya. Iya betul. Boleh. Ya, tutornya juga kan pakai kuota ujung gitu ya. Iya. Gitu. Iya, kalau saya sih berharapnya segera masuk kembali Iya, gitu ya, tatap Pak, ya. muka. Segera tatap muka, mungkin yang sekarang lagi ada program vaksin untuk anak Iya, sekolah, iya. itu biar bisa mempercepat ya Pak ya. Jadi kan biar bisa ada pertemuan kembali lah sama anak-anak karena udah rindu sama anak-anak kan. Beda memang belajar di rumah sama di tatap muka di sekolah kan. Kita juga kadang nggak tahu anak, misalnya nge-zoom gitu ya Pak, kadang tidak tahu anaknya itu lagi ngapain gitu kan, kadang di off kameranya gitu Iya, kan. betul. Kadang juga kesulitannya sih seperti itu. Cuma ya pengennya sih, harapannya sih biar segera dibuka kembali. Bisa tatap gitu. muka kembali Iya, ya. bisa Jadi tatap muka belajar kembali. normal lagi Iya, seperti sebenarnya apa gitu kan. pandemi COVID-nya selesai gitu. Iya, amin. Itu harapan kita Hilang semua itu dari ya. Indonesia. Pandemi Covid selesai, belajar normal kembali. Jadi nggak butuh kuota-kuotaan Iya, lah. benar. Yang penting orangnya datang face to face, tatap muka dan materi tersampaikan Iya, secara benar. efektif. Benar Pak. Nah, ini saya kira demikian ya ibu-ibu ya. Oh, iya. Terima kasih banyak atas keluangan waktunya ini. Iya, sama-sama. Dan sekali lagi saya minta maaf setelah mengganggu waktunya ibu-ibu untuk istirahat lah ya. Setelah melakukan apa tadi ya, kegiatan MPLS ya, MPLS, Pak, hari pertama. hari pertama. Oke, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Demikian wawancara kita dengan ibu-ibu tutor, dengan siapa ibu? Ibu Erva. Dengan Ibu Erva dan Ibu Yanti. Ibu Yanti sebagai tutor dari Lembaga Pendidikan Nonformal PKBN 22 Makassar, Jakarta Timur. Terima kasih.